Halo teman-teman Maila, welcome back to my channel. Kita reading lagi setiap hari. Setiap pagi aku akan buat readingan buat kamu untuk pesan yang tersirat hari ini, di hari Sabtu tanggal 13 2023. Apa yang terbaca di sini? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, semua ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat teman-temanku semuanya yang lagi menonton video ini dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat teman-temanku, kita akan shuffle kartunya. Pesan hari ini buat kamu, pesan yang tersirat untuk kamu di hari ini Sabtu tanggal 13 ya, 13 bulan Mei 2023. Oke, kita akan ambil 4 kartunya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Nine of Wands. Kalau lihat zodiaknya ya, ini ada Aries, Leo, Sagi, dan di sini juga ada Ten of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ini ada Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, Pentacles, dan ada Swords. Sepertinya di sini elemen tanah dan udara ya, kuat sekali. Tetapi jika ini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate ya buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Nah, kita akan lihat pesan tersirat buat kamu hari ini. Ada Nine of Wands. Nah, aku melihat ya, buat teman-temanku yang lagi terkoneksi dengan readingan ini, aku berharap ada pesan semesta buat kamu, ada pesan yang tersirat, bahwasanya akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu lihat hari ini, ya, hari ini. Jadi apakah itu? Ya mungkin suatu firasat, atau suatu pemikiran, atau suatu harapan ya, atau tentang sebuah keinginan kamu yang mungkin ada yang terwujud. Ya, salah satunya ada yang dari kemarin nih, aku pengen makan aku pengen makan sesuatu gitu ya. Kemarin-kemarin itu mungkin belum terlaksana. Nah, tapi hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak terduga. Wah, tiba-tiba aja ada nih yang ngantarin makanan, ada yang ngantar inilah. Jadi, wah, sebenarnya ini nih yang aku inginkan gitu ya. Sebenarnya ini nih yang aku pengenkan dari kemarin, tapi aku nggak pernah dapatkan. Ini mungkin berapa dari kamu-kamu yang lagi ngidam ya, lagi kepengen sesuatu. Nah, tapi ada sesuatu yang tidak terduga ya. Bisa saja bahwasanya Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan saat ini. Ya mungkin kamu itu pengen makan sesuatu itu ya bukan hari kemarin, pengennya iya dari kemarin gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan tahu yang kamu butuhkan itu untuk makan itu ya hari ini begitu. Itulah maksudnya itu gambarannya begitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang kamu inginkan dari kemarin tapi belum juga kamu dapatkan, tapi saat ini itu akan datang dengan sendirinya ya. Dan tentunya itu semua juga hasil dari usaha kamu juga ya. Mungkin yang kamu inginkan itu sudah kamu usahakan dari kemarin, atau yang kamu butuhkan itu sudah kamu usahakan dari kemarin, tapi ya mungkin kamu belum dapatkan. Dan hari ini ya, entah itu mungkin yang kamu lihat itu adalah peluangnya. Ya mungkin kamu hari ini kamu lihat itu, wah di sana itu ada jualnya loh, yang kamu inginkan itu, yang kamu pengenkan itu gitu. Tapi mungkin karena ada sesuatu hal ya, sehingga terhambat nih gitu ya. Tapi kamu sudah mengetahui bahwasanya di sana itu ada yang kamu butuhkan begitu. Tapi mungkin entah karena ada sesuatu halangan yang membuat kamu masih belum bisa memegangnya atau mendapatkannya. Tapi kamu sudah tahu bahwa di sana itu udah ada, bisa saja ya. Karena di sini ada Ten of Swords. Oke? Karena Ten of Swords ini menggambarkan bahwasanya kamu itu berada dalam
kondisi yang terpuruk sekali ya. Ini ibarat kata 10 pedang itu tertusuk di badan kamu. Seakan-akan kamu tidak bisa mengapa-ngapain. Seakan-akan kamu hilang harapan. Tapi sebenarnya ini ada sinaran ya di balik ini ya. Itu sebenarnya harapan kamu. Dan aku juga melihat ada seseorang yang akan datang. Yang akan datang membantu kamu. Nah, inilah mungkin harapan kamu itu seseorang bisa membantu kamu. Makanya aku katakan di sini ada sesuatu yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu, yang akan bisa membuat kamu merubah kehidupan kamu saat ini. Walaupun mungkin tidak instan ya, butuh proses. Mungkin bisa saja hari ini kamu melihat peluang itu, kamu menerima kabar nih dari seseorang, wah aku akan datang nih, aku tahu kamu dalam kesulitan dan aku akan bantu kamu, begitu ya. Ini juga pesan dari semesta sih buat kamu, bahwasanya ya kamu jangan khawatir. Jika kamu masih punya harapan, maka seseorang akan datang ke kamu membantu kamu ya, membantu kamu. Oke? Apalagi mungkin di sini kamu sudah yakin, aku tahu nih bahwasanya kondisi aku seperti ini adalah proses bagi aku, ya, proses pendewasaan, proses kebahagiaan aku, ya. Ya mungkin hari ini adalah hari dimana aku harus mengakhiri semua ini. Jadi kamu seakan-akan sudah punya harapan nih, ya seandainya kalau ada orang yang bantu aku akan lebih factor lagi untuk hidup aku, begitu ya. Itu yang kamu inginkan. Karena ya tersiksa loh ya kalau berada dalam kondisi ini, serasa tertusuk 10 pedang ya. Kayak apa, tapi masih ada harapan. Di sini terlihat ada seseorang keluar dari cahaya ini yang menerangi kamu. Ya bisa saja ini entah itu penjaga kamu, kodam kamu ya. Mungkin bisa saja ini Tuhan semesta alam yang mengirimkan seseorang kepada kamu ya. Dan mungkin itu kamu tidak kamu duga-duga. Wah, ternyata seseorang yang selama ini mungkin tidak pernah aku lihat keberadaannya, tiba-tiba aja dia bantu aku. Dan mungkin seseorang yang tidak pernah aku pikirkan, ternyata dia membantu aku keluar dari masalah aku, begitu loh. Ada hal yang tidak terduga nantinya ya. Mungkin belum hari ini ya, mungkin belum 3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan ya. Tapi intinya kamu sudah melihat ada harapan. Nah, tinggal bagaimana cara kamu untuk memperjuangkan harapan itu. Karena jika tidak ada perjuangan, kamu akan stuck. Nah, di sini kan ada Four of Pentacles ya. Aku melihat kamu itu stuck. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa dalam melakukan segala hal. Ini lebih ke finansialnya kamu ya, pekerjaannya kamu kalau aku lihat. Ya, kamu mungkin selama ini entah itu kamu bermalas-malasan atau menunda-nunda sesuatu ya, sehingga kamu stuck. Jadi mulai saat ini pesan ya, pesan tersirat dari semesta buat kamu, bahwasanya jika kamu ada yang akan kamu kerjakan hari ini, jika ada peluang, lakukanlah hari ini. Jangan kamu tunggu hari esok. Karena kalau kamu tunggu hari esok, kamu akan stuck seperti ini. Kehidupan kamu tidak akan berubah. Kamu tidak akan merasakan apa-apa. Ya mungkin namanya hidup ya, wah kenapa ya hidup aku itu begitu begini ya, begini atau begitu ya, aku tidak punya uang, aku tidak punya pekerjaan, aku tidak dihargai, aku tidak disenangin orang ya. Coba iya, inilah stucknya kamu. Karena kamu merasa kayak ya udahlah, orang juga toh tidak menyukai aku kan hidup sendiri, nggak apa-apa lah aku begini begitu ya. Mungkin ada kepikiran kamu seperti itu, tapi buang pikiran itu. Bagaimana caranya kamu untuk menunjukkan kepada orang-orang kamu itu orang yang bisa sukses, bisa berhasil ya, bisa bahagia, begitu ya. Nah, memang diperlukan di sini effort buat diri kamu. Kamu harus bisa menjadi fighter lagi, pejuang lagi ya. Jangan lemah ya. Karena jika kamu tidak berjuang, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu stuck di sini. Oke? Buat teman-temanku semuanya, ini yang terbaca di Four of Pentacles. Tidak ada perubahan jika kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan bermalas-malasan. Coba lakukan saat ini. Jika kamu sudah melihat kesempatan itu, jika kamu melihat peluang itu, maka lakukanlah. Tidak ada kata kamu tidak akan sukses jika kamu sudah berjuang. Oke, teman-temanku. Ini ada Knight of Pentacles. Nah, inilah gambaran. Saat kamu memperjuangkan sesuatu, maka
Apa yang kamu harapkan, ini akan terwujud, akan tercapai, akan kamu pegang. Ini adalah ibarat kata pintu kelas, ini adalah cuan, ini adalah pekerjaan atau bisnisnya kamu. Mungkin bisnisnya kamu dulu yang stuck, akan bisa berkembang lagi, akan bisa hidup kembali. Ya, karena di sini ada hal yang tidak terduga. Mungkin kamu sudah patah semangat ya, mungkin kamu sudah capek, mungkin kamu sudah lelah. Tapi semua itu tidak akan merubah apa-apa ya, kalau kamu tidak berjuang. Maka dari itu, jika ada perjuangan kamu, ya ini akan kamu dapatkan, oke? Buat teman-temanku, ini juga ada knap of slot. Kamu mulai berpikir, kamu mulai fokus, akhirnya aku harus berjuang nih. Ya, akhirnya kamu sadar akan apa yang sudah kamu lakukan. Wah, selama ini aku lalai. Wah, selama ini aku lemah. Ya, aku terlihat lemah. Aku terlihat orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saatnya lah aku untuk bangkit. Mungkin ada juga sih ya yang membuat kamu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Mungkin kamu melihat orang sekitar kamu itu sukses. Ya mungkin kamu mencoba untuk merubah mindset kamu. Ya kamu merubah, ya kamu jadi open minded jadinya ya. Jadi itulah yang membuat kamu akhirnya bisa merubah hidup kamu sendiri. Oke? Kita akan lihat di sini. Pesan tersirat buat kamu ini sudah aku shuffle duluan, sudah aku tarik ya. Oke. Nah, ada dua doa keren ya buat kamu. Nah, ini mungkin pesan ya, bahwasanya kita itu harus disuruh berdoa juga. Selain berusaha dan juga berdoa, memang harus ya. Yang pertama, berdoa menjadi orang kuat untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu ya. Jadi kita itu berdoa, minta kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Maka dengan begitu, ya apa yang akan kita lakukan, yang kita anggap itu tidak bisa, akhirnya bisa, begitu ya. Dengan kekuatan yang kita miliki, oke? Yang kedua, berdoa agar Tuhan memudahkan masalah kita. Ya, itulah yang selalu aku ucapkan, doa buat teman-teman semua. Semoga selalu dimudahkan semuanya ya. Apapun itu urusan kamu, itu yang harus kita minta. Jadi Tuhan akan berikan apapun yang kita butuhkan ya. Mungkin yang awalnya tidak kita sangka-sangka ya, kun fayakun lah ya. Kalau terjadi kata Tuhan ya terjadi, begitu, oke? Tuhan itu maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Ya, ini. Jadi jangan kamu sangka, wah Tuhan itu nggak baik sama aku kak. Ada yang berkomentar seperti itu ya. Kalau nggak salah di Facebook aku ya ada seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak baik. Tuhan itu jahat. Ya, jangan disalahkan Tuhan. Kita pasti bernafas saja itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya Tuhan masih sayang sama kita untuk bisa memperbaiki hidup kita. Ya caranya berdoa. Mungkin selama ini kita lalai ya. Mungkin selama ini kita ragu ya akan kekuasaan Tuhan ya. Sekarang Tuhan akan buktikan jika kamu yakin bahwa Tuhan akan berikan apa yang kamu butuhkan. Tidak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, itulah yang terbaik buat kita. Oke? Orang itu hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Jadi jangan terlalu fokus dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Oke, ini cerita tentang mungkin orang di sekitar kamu ya. Kadang-kadang ya banyak orang pro dan kontra terhadap kita. Kadang banyak orang yang suka sama kita, banyak orang yang tidak suka sama kita. Kadang orang yang suka melihat kita menderita dan orang tidak suka melihat kita bahagia. Oke? Dan kamu jangan hiraukan hal-hal seperti itu. Ya kamu kerjakan apa yang pantas untuk kamu lakukan ya. Dan selalulah berbuat baik walaupun orang jahat sama kamu, walaupun orang berbuat apa-apa sama kamu, tetap maafkan, syukuri aja apa yang mereka lakukan kepada kamu. Ya, kejahatan mereka jangan kamu balas dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Karena awalnya itu dari hari ini ya. Jika hari ini kamu sudah melakukan hal yang baik, maka kedepannya kamu akan menuai yang baik-baik juga. Oke? Jadi fokuskan apa yang akan kamu lakukan untuk diri kamu mulai hari ini. Kalaupun ada orang yang julid sama kamu, ada orang yang tidak suka kamu, abaikan mereka. Ya, jangan kamu pikirkan apa yang orang katakan. Oke? Kamu pikirkan apa yang harus kamu lakukan hari ini. Nah, itu pesan tersirat buat kamu. Jangan berharap sama seseorang, karena pengetahuan dan pengalaman seseorang itu terbatas banget. Orang hanya tahu apa yang mereka tahu. Ya,
Jadi jangan kamu anggap, wah orang itu begini ya, orang itu begitu ya. Belum tentu apa yang orang itu lakukan yang pantas juga buat kamu lakukan, tidak. Karena kita itu punya kualitas, punya porsinya tersendiri-tersendiri ya. Ya, mungkin dia mampu melakukan itu dan kamu mungkin tidak mampu. Tapi mereka juga mungkin tidak mampu. Apa yang kamu lakukan, dia tidak mampu, seperti itu ya. Ada seperti itu. Karena ya itulah kita ya. Manusia punya keterbatasan, tapi bagaimana kita harus berjuang untuk mengatasi keterbatasan itu. Kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Masih mau ragu sama diri sendiri? Nah itu tadi. Karena kamu berpikir, nggak usah lah lakukan itu, karena toh kayaknya nggak berpotensi buat aku beruntung begitu ya. Mungkin ya aku nggak mau deh melakukan pekerjaan itu, karena aku lihat orang-orangnya pada toksik gitu ya. Pekerjaannya nggak membawa keuntungan gitu ya. Atau mungkin kamu melihat, wah nggak usah deh teman sama dia orangnya begini begitu ya, belum tentu. Jadi kita harus selektif dulu memilih teman. Kita harus cari tahu dulu nih seseorang itu bagaimana ya. Jadi kita jangan ragu dengan diri sendiri juga ya, bahwasanya kayaknya aku tidak mampu deh melakukan itu. Nah, padahal sebenarnya kamu mampu ya. Kamu sudah kalah duluan ya. Kamu sudah pesimis duluan ya. Maunya kamu optimis. Jadi kamu harus bisa merubah mindset kamu, bahwasanya wah aku harus bisa nih, aku harus bisa melakukan ini ya. Itu yang harus kamu pikirkan ya. Tulis apa yang membuatmu emosi. Baca tulisan tersebut, lalu katakan pada tulisan tersebut, kamu terlalu lemah untuk buat aku emosi. Jadi mulai hari ini coba kontrol emosi kamu. Kamu katakan pada emosi kamu, wah kamu cemen, nggak bisa nih membuat aku emosi begitu ya. Aku bisa meredakan emosi itu ya. Dan itulah yang nggak perlu kamu atur, mengontrol emosi kamu, mengontrol pikiran kamu ya, mengontrol ya, semuanya kamu kontrol. Perbuatan kamu, apa yang ingin kamu lakukan ya. Karena dengan begitu hidup kamu akan terplanningkan nantinya. Jadi itu pesan tersirat buat kamu untuk hari ini ya. Semoga apapun itu akan bisa membuat kamu merubah segalanya. Ya mungkin aktivitas kamu selama ini bangun pagi ya, mungkin bermalas-malasan dulu ya. Rubah mindset kamu. Ya aku harus bangun pagi nih. Aku harus mengerjakan sesuatu. Ya mungkin setidaknya nyuci piring ya. Itu bagi kamu yang perempuan. Dan tidak tutup kemungkinan juga buat kamu yang laki-laki ya. Mungkin bagi kamu yang lagi kos-kosan, lagi ngontrak ya, kuliah ya, wah piring aku banyak kotor nih, aku harus cuci duluan nih, aku harus bangun pagi nih gitu. Jadi harus ada sesuatu yang kau planningkan dari awal. Jika hidup kamu bisa teratur, itu yang pesan tersirat buat kamu hari ini ya. Jadi lakukan apa yang perlu kamu lakukan hari ini jika kamu ingin sukses ke depannya. Oke, mungkin itu dulu buat teman-temanku semuanya. Semoga kamu bisa tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.